Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar. Bertemu kembali dengan Ibu Rika di pelajaran IPA kelas 7. Kali ini kita akan mempelajari tentang sistem organisasi kehidupan. Mengapa sih kita belajar tentang ini? Karena ini berhubungan erat dengan kehidupan kita. Di sini kita akan mengidentifikasi bagian-bagian sel, menjelaskan fungsi dari bagian-bagian sel, dan pada akhirnya dapat membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Sebelum kita mempelajari tentang sel, kita mesti tahu dulu nih apa itu sel. Sel adalah bagian terkecil dari makhluk hidup. Setiap sel memiliki inti sel. Nah, berdasarkan membran inti sel atau bungkus sel, sel dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah sel prokariotik, di mana inti sel tidak dibungkus oleh membran inti sel sehingga inti sel tidak teratur. Contohnya pada bakteri dan archaea. Yang kedua adalah sel eukariotik, di mana inti sel dibungkus oleh membran inti sel sehingga inti sel bentuknya menjadi teratur. Contohnya pada sel tumbuhan dan sel hewan. Kemudian kita akan melihat urutan organisasi kehidupan. Dimulai dari sel sebagai bagian terkecil dari makhluk hidup. Sel pada makhluk hidup memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda-beda. Sel yang sejenis dan memiliki fungsi yang sama akan membentuk jaringan. Berbagai jaringan akan membentuk organ. Berbagai organ akan membentuk sistem organ. Berbagai sistem organ membentuk makhluk hidup atau organisme. Inilah yang disebut dengan hierarki makhluk hidup. Hierarki terendah adalah pada sel dan yang tertinggi pada organisme. Sel hewan dan sel tumbuhan memiliki bagian dengan fungsi yang berbeda-beda. Membran sel berfungsi sebagai tempat pertukaran zat dan pelindung sel. Inti sel atau nukleus umumnya terletak di tengah-tengah sel. Fungsinya sebagai pengatur seluruh kegiatan sel. Mitokondria berfungsi sebagai tempat respirasi atau bernapasnya sel untuk menghasilkan energi. Selanjutnya adalah retikulum endoplasma, berfungsi untuk menyusun dan menyalurkan zat-zat ke bagian-bagian sel. Kemudian ribosom, berfungsi sebagai tempat untuk membuat protein. Nah, itu tadi adalah fungsi dari bagian-bagian sel yang sama antara sel hewan dan sel tumbuhan. Sekarang kita lihat fungsi dari bagian-bagian sel yang beda antara sel hewan dan sel tumbuhan. Apa saja ya bagian-bagian yang beda itu? Bagian sel hewan yang tidak dimiliki oleh sel tumbuhan adalah lisosom dan sentrosom. Lisosom berfungsi sebagai pencernaan karena di dalam lisosom berisi enzim pencernaan. Sedangkan sentrosom berfungsi sebagai pembelahan sel. Bagian sel tumbuhan yang tidak dimiliki oleh sel hewan adalah dinding sel, plastida, dan vakuola. Jika sel hewan bagian luarnya adalah membran plasma, maka pada tumbuhan bagian luarnya adalah dinding sel. Dinding sel inilah yang memberi bentuk kaku pada tumbuhan. Selanjutnya plastida. Plastida mengandung butir-butir hijau daun atau yang biasa disebut dengan klorofil, sehingga plastida berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Pada tumbuhan, vakuola atau rongga sel terlihat jelas dan besar. Fungsi dari vakuola adalah untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, selesai sudah pembahasan tentang sel. Tetap semangat untuk belajar ya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.